Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 43 ayat 5. Saya bacakan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat dikasih Tuhan, apa dikatakan pemazmur ini? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jadi ini mengatakan kepada dirinya sendiri. Ya, jadi nggak ada salahnya kita pun memotivasi diri kita sendiri. Hai, mengapa engkau tertekan? Hai, mengapa engkau berbeban berat? Hai, mengapa engkau gelisah? Hai, mengapa engkau ya? Katakan kepada dirimu sendiri untuk memotivasi diri. Ya, jadi kita bisa saja mengatakan hal yang sama kan. Kamu kenapa? Ayo bangun, ayo semangat gitu ya. Jadi apa dikatakan dalam Mazmur ini? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ya, jadi kita bisa membangkitkan semangat diri kita dengan kita mengucapkan ya itu kepada diri kita. Ya coba ya di kamar tutup pintu ya depan cermin misalnya. Katakan, beri semangat dia yang di dalam cermin itu, ya. Gak ada salahnya, ya. Kita memotivasi diri, aku bisa, gitu kan. Seringkali kita melihat, ya, dalam perlombaan atau dalam kompetisi selalu ada orang-orang yang menyemangati dirinya sendiri. Nah, ini mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Orang-orang yang kehilangan pengharapan dalam Tuhan, dengar baik-baik. Dunia tidak akan pernah bisa diharapkan. Orang lain, manusia manapun, orang hebat siapapun dia, semua tidak bisa diharapkan. Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kita. Nah, kalau kita sudah kehilangan pengharapan kepada Tuhan, wah habis tuh. Ya, nggak boleh. Kita jangan sampai kehilangan pengharapan. Ayo, tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun apa yang kita alami, situasi kondisi kita, pergumulan dan masalah kita, menurut pikiran kita, sudah mentok. Artinya, wah ini terlalu besar, terlalu berat, terlalu sulit. Mustahil. Nah, kalau sudah bicara mustahil, ya tidak ada pribadi yang lain yang bisa mengatasi, yaitu masih satu-satunya adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, apapun keadaanmu.
sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, ini yang dikatakan pemazmur ini. Intinya adalah apa? Belajar untuk tetap kuat dalam Tuhan. Dalam kondisi tekanan apapun, dalam kondisi situasi apapun, sesulit apapun itu. Engkau boleh kehilangan pengharapan di dunia, tetapi jangan pernah kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Ya, orang boleh mengatakan, sudah kamu gagal, kamu nggak bisa. Ya, karena menurut ukuran dan perhitungan manusia, bisa saja keadaan yang kita alami, ya memang sudah mentok, sudah nggak mungkin lagi. Tetapi jangan lupa, dalam setiap perkara ada yang namanya faktor X. Wah, apa itu? Kalau saya belum mengartikan faktor X adalah faktor yang tidak terduga, yang tidak bisa dimengerti. Nah, disitulah seringkali Tuhan bekerja. Mukjizat terjadi, kemustahilan jadi nyata. Itu karena Tuhan yang berperkara. Ya, jadi bagian kita hanya ya sebatas yang bisa kita pikirkan. Tetapi sesungguhnya kita mesti berharap terus kepada Tuhan. Ketika engkau sudah nggak mampu lagi dengan kekuatanmu sendiri, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah membatasi Tuhan dengan mengatakan, sudah Tuhan nggak mungkin. Banyak contoh di Alkitab. Orang-orang yang menurut ukuran dunia sudah tidak mungkin terselamatkan. Lazarus misalnya sudah mati sampai 4 hari. Tuhan tetap bisa bangkitkan kembali. Ada begitu banyak orang yang mengalami mukjizat pada masa itu. Jangan lupa, sekarang pun Tuhan yang sama masih mampu melakukan perkara-perkara ajaib. Ada begitu banyak orang-orang yang terpuruk karena keadaannya. Tetapi begitu dia bangkit kembali dan percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan, hidupnya diubahkan, ya, ekonominya diubahkan, ya, pekerjaannya, ya, termasuk mungkin juga kondisi rumah tangganya yang tadinya sudah nggak mungkin, jadi dipulihkan. Ya, termasuk yang sakit mengalami mukjizat. Tidak ada yang mustahil. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Jauh melebihi yang kita minta dan doakan. Jauh melebihi yang bisa kita pikirkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Ayo, beri semangat kepada dirimu. Jangan tertekan terus, ayo bangkit gitu ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ayo berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, jadikan Tuhan sebagai penolong kita, Allah yang sejati. Sebab Dia mampu melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali. Seringkali Tuhan, kami hanya bisa berpikir, bertindak menurut perhitungan manusia, menurut kemampuan kami. Ketika kami merasa tidak mampu lagi, seringkali kami putus asa. Ampuni kami Tuhan. Kami masih punya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya dan mau menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Engkaulah penolong kami, Allah yang sejati. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tolong kami Tuhan, apapun kondisi keadaan pergumulan yang kami alami, Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami hari ini dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.